Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Suryani dengan NIM 200421181 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang individu dalam organisasi. Yang pertama, pengertian tentang perilaku individu. Robbins 2001 menyatakan bahwa perilaku individu adalah suatu yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Selanjutnya, perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja. Kemudian, kemampuan, pembelajaran, kepribadian, dan persepsi lain-lainnya. Yang dimana individu dalam organisasi terdapat dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama, karakteristik biografi. Yang kedua, kemampuan kerja. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat, proses belajar. Di sini sudah terdapat bagan dasar-dasar perilaku organisasi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku organisasi ini. Yang pertama, karakteristik biografi, yang dimana karakteristik biografis merupakan suatu karakteristik pribadi perorangan seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Selanjutnya, karakteristik biografis yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin yang objektif dan mudah diperoleh oleh rekaman pribadi. Setiap individu tentu saja memiliki karakteristik individu yang menentukan terhadap perilaku individu, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah atau suatu motivasi individu. Selanjutnya, personality. Pengertian personality atau kepribadian. Personality menurut Kartini Kartono dan Dali Bulo dalam Scarwin 2006 adalah suatu sifat dan tingkah laku khas seorang yang membedakan dengan orang lain, integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang. Segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana yang diketahui oleh orang lain. Yang dimana kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Umar Nimran. Kepribadian adalah keseluruhan cara bagaimana individu bereaksi dan berintegrasi dengan orang lain yang digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan dilihat oleh seseorang. Yang kedua, Robbins. Kepribadian itu sebagai total dari cara-cara di mana seseorang atau individu bereaksi dan berintegrasi dengan orang lain yang digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan dapat diperhatikan atau diperlihatkan. Yang ketiga, menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinnike, mendefinisikan bahwa kepribadian adalah sebagai gabungan dari diri fisik dan mental yang bersifat tetap dan memberi suatu identitas pada seseorang atau individu. Selanjutnya, definisi kepribadian yang paling sering digunakan dibuat oleh Gordon Alford hampir 76 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi dinamis dalam suatu sistem psikofisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungan. Yang di sini pengertian kepribadian menurut Gordon Alford. Selanjutnya, perception, yang dimana persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yakni suatu proses yang diterima individu melalui alat reseptor yakni alat indera. Proses penginderaan ini tidak terlepas dari proses persepsi. Alat indera merupakan suatu penghubung antara individu dengan dunia eksternal, yang dimana di bawah ini ada macam-macam perception. Yang pertama, persepsi melalui indera penglihatan. Yang kedua, persepsi melalui indera
pendengaran. Yang ketiga, persepsi melalui indera penciuman. Yang keempat, persepsi melalui indera pengecap. Yang terakhir, persepsi melalui kulit. Selanjutnya, motivation atau motivasi, yang dimana pengertian motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku. Prinsip dasar motivasi yang akan diarahkan pada tujuan untuk mencapai suatu sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati, tetapi adalah yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak. Selanjutnya, values and attitude, yang dimana dimaksud dengan values and attitude ialah suatu nilai-nilai dan perilaku masyarakat yang dapat berbeda antara budaya atau arah satu dengan budaya daerah lainnya. Sebagai contoh, nilai dan perilaku masyarakat antara masyarakat Indonesia dapat berbeda dengan masyarakat Amerika yang dapat dibedakan dengan berbagai masyarakat Amerika yang dapat dicari. Selanjutnya, ability. Pengertian ability adalah suatu kemampuan individu saat ini untuk melaksanakan suatu tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan keseluruhan esensinya dibangun oleh dua faktor, yaitu intelektual dan fisik. Di mana pengertian kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk aktivitas mental berpikir seperti penalaran dan memecahkan suatu masalah. Kebanyakan orang menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Selanjutnya, kemampuan fisik atau physical ability, yang dimana physical ability ini merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tugas yang memerlukan stamina, kekuatan, dan ketangkasan dan karakteristik yang sama. Selanjutnya, individual learning. Pengertian pembelajaran individual learning merupakan suatu strategi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Rountree 1974 dalam Sanjaya 2008-128, membagi strategi pembelajaran ke dalam strategi penyampaian, penentuan atau exposition, discovery, learning, strategi and strategi pembelajaran, dan strategi pembelajaran individual atau groups individual learning strategi, yang dimana menurut Wina Sanjaya 2008-128, strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan. Bahan pembelajaran serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.